Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Julius Franky Agagumbo, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester ilmu pemerintahan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pemerintahan secara luas dan secara sempit. Pertama, pemerintahan secara sempit dikutip dari buku Demokrasi dan Sistem Pemerintahan tahun 2021 karya Marwono. Pemerintah dalam arti sempit hanya memiliki satu fungsi, yaitu eksekutif tanpa memandang fungsi dan organ lainnya. Dan pemerintahan secara arti luas, pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan publik meliputi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif dalam upaya memenuhi atau mencapai tujuan-tujuan negara. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan pemerintahan sebagai kebutuhan. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintahan yang memberikan pelayanan terbaik. Pada dasarnya menyangkut pada kehidupan yang sangat luas. Yang keempat, definisi kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, definisi kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain. Yang berikut kita akan membahas terkait dengan sumber-sumber kekuasaan. Ya, sumber-sumber kekuasaan ini yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam kerangka pemerintah bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, pengetahuan itu ia menghasilkan kekuasaan. Yang berikut ekonomi. Ekonomi yang berikut. Kekayaan merupakan sumber kuasa dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi dan begitupun sebaliknya. Dan yang berikut adalah jabatan. Fakta politik menunjukkan bahwa seseorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Ya, di sini bagian kelima, sebutkan atau jelaskan paradigma pemerintahan. Di sini yang saya mau sampaikan cuma satu, paradigma pemerintahan yang namanya good governance. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan, dan terdapat 3 pilar governance, yaitu pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma sebelumnya yang berkembang di masyarakat adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintah. Paradigma baru governance sendiri merupakan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Mungkin sekian dan terima kasih.